Oke. Yo, halo gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Lama rasanya tidak nge-vlog ini karena baru aja pulih nih habis sakit teman-teman. Jadi buat kalian yang di luar sana, jaga kondisinya ya, karena emang belakangan ini lagi banyak banget orang yang sakit, batuk, pilek, flu, ditambah kecemasan dengan Omikron. Waduh, pokoknya jaga kondisi, istirahat yang cukup, vitamin yang banyak juga ya, biar daya tahan tubuh kalian kuat. Oke, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang mitos ya. Mitos seputar motor matic ya kan. Pasti ketika kita beli kendaraan atau sesuatu itu pasti ada stereotip yang menempel pada sesuatu tersebut ya. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang stereotip yang menempel di motor matic nih. Nah, tapi sebelum itu silahkan klik dulu tombol subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu kalau channel ini ada. Oke. Nah, stereotip motor matic. Dari pertama kali rilis motor matic itu sudah ada selentingan-selentingan yang nempel gitu ya di motor matic itu. Nah, yang pertama itu adalah matic itu lebih boros. Iya. Itu fakta atau mitos? Ternyata itu adalah fakta teman-teman. Motor matic itu lebih boros daripada motor kopling atau motor gigi konvensional karena seperti yang kita tahu ya, dia kan menggunakan penggerak CVT ya, jadi bensinnya itu lebih melos gitu nariknya. Jadi di awal-awal apalagi masih menggunakan karburator ya, yang teknologinya kan masih sederhana, jadi tentu saja konsumsi BBM-nya jadi lebih boros. Nah, tapi seiring perkembangan waktu rasanya teknologi juga makin berkembang ya kan. Jadi untuk konsumsi BBM ini antara motor matic dan motor kopling biasa tentu saja sudah semakin irit ya rasanya. Jadi kayak saya nih pakai ADV, saya rasakan ya cukup irit juga gitu. Jadi ya stereotip ini sudah mulai tergoyahkan gitu, tidak lagi menjadi stereotip yang mayor ya untuk jadi pertimbangan kita ketika membeli motor matic gitu. Nyatanya motor matic sampai sekarang itu makin banyak yang pakai ya kan. Oke, yang kedua, matic itu tidak boleh kehabisan bensin. Itu adalah mitos. Iya, mitos sebenarnya. Kenapa? Ya kalau habisnya sekali-sekali sih masih ya, itu masih boleh lah, tapi jangan sampai selalu kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kinerja motor kalian gitu, terutama yang injeksi ya, kayak pernah saya jelaskan sebelumnya gitu. Kalau kehabisan bensin kan otomatisnya menyemprotkan udara tuh gitu. Jadi sebenarnya walaupun kehabisan, misalnya nih kalian motor injeksi kehabisan ya, begitu isi bensin tuh jangan langsung di starter gitu. Jadi on off beberapa kali gitu. Saya pernah dikasih tahu sih soalnya. Jadi kontaknya itu on off beberapa kali sampai kan begitu on tuh injektornya jalan tuh nying kayak gitu. Nah, itu dijalankan sekitar 5 kali lah kalau nggak salah, baru di starter, supaya injektornya itu sudah udah nyedot bensin lah kayak gitu. Tapi ini hal yang harusnya jangan sampai kejadian sih ya, kehabisan bensin gitu. Itu jangan sampai sih, karena kan ada indikator bar. Jadi kalau udah tinggal 1 bar, baiknya diisi aja kali ya. Kasihan motor kalian soalnya ya, kayak gitu. Terus motor matic itu identik dengan cewek. Nah, ini nih, karena menurut kalian mungkin di awal-awal tahun 2000-an kan motor itu lebih banyak yang kopling ya, sangar-sangar gitu. Motor gigi yang nggak pakai kopling pun rasanya dibilang motor cewek gitu, apalagi ini matic gitu, lebih cewek lagi gitu. Nah, tapi kan itu pada tahun 2000-an ya. Sekarang
semakin kesini bentuk-bentuk motor matic itu juga makin keren gitu loh. Jadi contohnya nih kayak ADV. ADV sekarang itu justru lebih manly modelnya, iya nggak? Lebih cowok gitu. Jadi tidak lagi menyangkut soal model sih, lebih ke apa ya? Ke fungsi dan kemudahan dalam menggunakan kendaraannya. Kayak begitu. Duh, ini kita lewat mana nih? Jadi lebih ke fungsinya dan kesimpelan dalam menggunakan motor itu kayak gitu ya. Tidak lagi terpatok ke model ya. Karena model sekarang sudah banyak dan sudah luas kalau untuk pilihan model. Terus katanya motor matic itu modelnya gitu-gitu aja. Ya, seperti yang saya bilang barusan, modelnya itu sekarang relatif ya. Jadi, ups, udah merah, kita belok sini aja. Jadi, seiring perkembangan waktu ya, emang model-model ini ya akan berkembang terus gitu, karena desainer juga kan dari pabrikan gitu pasti melakukan penelitian lah, seperti apa sih yang keinginan konsumen kayak gitu. Jadi makin hari kan makin banyak surveinya mereka, semakin banyak penelitiannya mereka, jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Balik lagi ke konsumen sih sebenarnya gitu. Sekarang kalau dibilang matic itu identik ke satu gender, nyatanya cowok pun akhirnya banyak yang memilih matic gitu. Jadi untuk kita pandang jangka waktu 5 tahun ke depan gitu, akankah semua kendaraan ini matic? Ya kita nggak tahu gitu ya, karena kalau dilihat-lihat kendaraan sekarang itu sebagian besar ya matic gitu. Kita lihat rilisan-rilisan dari pabrikan gitu ya, rata-rata ya yang terbaru itu matic semua gitu. Jarang banget dia udah ngeluarin produk yang masih motor gigi konvensional atau kopling itu pun pasti sudah cowok banget motornya gitu, sport atau naked bike ya, kayak gitulah kelas-kelasannya ya. Jadi sekarang sudah relatif gitu. Nah kemudian motor matic itu lebih cepat rusak dari motor kopling. Nah ini sebenarnya relatif, jadi bukan fakta atau bukan mitos. Itu kembali lagi ke penggunaan kalian ya, gimana cara kalian menggunakan motor, bagaimana cara kalian merawat motor gitu. Ada yang bilang matic itu nggak bisa digeber ya memang gitu, karena sistem transmisinya aja beda kayak gitu. Jadi motor matic itu lebih suka diurut-urut gitu caranya, nggak perlu di kayak gimana ya, kalau saya contohin kayak gini nih. Nah itu nggak bagus, itu nggak boleh ya, karena kan penggeraknya di dalam itu jadi kayak kaget-kaget gitu, itu bisa bikin cepat rusak. Nah kembali lagi ke penggunaan sih, makanya saya bilang jangan serampangan kayak gitu. Motor apa aja kalau dipakai serampangan ya cepat rusak juga, apalagi nggak pernah servis, ya kan. Jadi ini relatif dia sebenarnya. Kembali lagi ke personal kalian, bagaimana cara kalian merawat motor ya. Tidak harus karena apa ya, jenis motornya gitu. Apapun jenisnya, kalau nggak dirawat terus pakainya serampangan ya cepat rusak. Nah bonus yang terakhir, nah ini mitos yang saya rasakan sendiri nih. Jadi berisiknya. Jadi motor kalau habis dicuci itu ngacir. Mitos atau fakta? Itu biar kalian yang jawab di kolom komentar. Tapi kalau saya rasakan, kalau saya habis cuci motor itu ngacir ya. Kenapa begitu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa? Jadi misalnya kotor nih, ya kan nggak enak larinya gitu. Waduh nggak enak nih motor kotor, aneh rasanya.
Begitu dimandiin, dibersihin, kinclong, wah langsung ngacir deh. Entah itu fakta apa mitos, jadinya ya kalian yang menentukan. Karena saya merasakannya seperti itu. Kalau dibilang feeling, iya feeling, tapi ya emang begitu rasanya gitu. Aneh sih, aneh, tapi itulah hanya feeling atau bagaimana ya. Entah karena aerodinamisnya lebih smooth kan, karena nggak ada debu di permukaan bodi, jadi lebih enak menerjang angin. Ya elah, entahlah, itu kalian tulis perasaan kalian di kolom komentar seperti apa ya. Oke, jadi itu aja seputar mitos-mitos atau stereotip yang ada di seputaran motor matic ya. Jadi nggak banyak sih. Jadi sebenarnya motor matic semakin kesini teknologinya ya sudah semakin maju. Kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita merawat motor kesayangan kita ya. Jangan serampangan aja sih makanya, tetap dirawat. Yang pasti awet kok ya. Well, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu kalau channel ini ada. Jaga kondisi karena sekarang memang lagi banyak orang sakit ya. Vitamin, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Walaupun saya pun sebenarnya malas olahraga orangnya ya. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. HDSWD di sini. Wassalam, bye bye.